Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, hari ini bersama dengan semua orang Kristen di berbagai belahan dunia, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang dalam tradisi gereja dikenal dengan nama Pentakosta. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, saudaraku, adalah peristiwa di mana Roh Kudus yang berasal dari Allah diberikan olehnya kepada semua orang tanpa mengenal batasan usia, jenis kelamin ataupun budaya. Kita ingat, saudaraku, ketika Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta di Yerusalem, maka ada begitu banyak bangsa-bangsa yang ada di situ, dan mereka boleh menyaksikan bagaimana kuasa Roh Kudus hadir dan memberikan kepada para murid sebuah mujizat, yaitu mereka bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa yang ada pada waktu itu di mana orang-orang datang dari berbagai-bagai tempat. Saudaraku, Nabi Yoel sebagaimana yang kita baca dalam bacaan tadi mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi itu untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat 28-27 Yoel menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua akan mendapat mimpi dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Kemudian di ayat 30 Yoel melanjutkan bahwa akan terjadi banyak mujizat. Dan selanjutnya keselamatan akan diterima bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel, jika kita bandingkan dengan saat di mana pencurahan Roh Kudus pada jemaat mula-mula semuanya telah digenapi. Mereka yang hadir pada saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta itu mengalami karya Roh Kudus dalam bentuk mujizat di sepanjang kehidupan mereka. Bukan saja saat itu, tetapi karya Roh Kudus terus ada dalam kehidupan mereka. Saudaraku, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel disampaikan setelah terjadi musibah hama belalang yang mengerikan, yang mendatangkan kehancuran dan kebinasaan bagi Israel. Jadi situasi orang-orang Israel saat itu dalam kondisi yang sangat terpuruk. Sebab hama belalang begitu mengganas dan membuat gagal panen. Bapak Ibu saudara-saudara, kita di sini di Timor, di Pulau Timor tidak sering mengalami musibah hama belalang. Tetapi bagi orang Sumba, hama belalang itu seperti makanan yang selalu ada tiap tahun. Saat itu saudaraku, hama belalang menghancurkan sukacita kehidupan bangsa Israel. Karena hasil ladang ternak mereka dan kehidupan keseharian mereka benar-benar terganggu. Gagal panen dan dampak ikutan lainnya menimbulkan penderitaan panjang bagi umat Tuhan saat itu. Sehingga seolah-olah mereka tidak punya lagi pengharapan, tidak ada masa depan. Karena situasi dan kondisi begitu sangat sulit. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jika kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bangsa Israel di zaman Yoel. Sudah lebih dari 1 tahun, saudaraku, pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan ini membuat manusia mengalami keterpurukan dalam menjalani kehidupan. Banyak orang yang di PHK, anak-anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Saya ingat kemarin bertemu dengan Rektor Unkris, beliau mengatakan begini, orang tua di kampung lebih memilih untuk anaknya bodoh dibanding mati karena pandemi. Karena itu mereka mengatakan tidak usah sekolah. Karena COVID akan
membuat mereka kehilangan anak-anak. Orang tua memilih anak-anaknya bodoh dibanding dengan mati karena COVID. Ini sebuah kenyataan. Kesulitan ekonomi keluarga ini menjadi masalah besar. Karena ada banyak kepala-kepala keluarga yang di PHK dari pekerjaan. Masalah yang lain, saudaraku, sekolah online menjadi persoalan rumit bagi anak-anak maupun orang tua. Tidak semua orang tua bisa menyediakan wifi. Tidak semua orang tua bisa memberikan kepada anak-anak kuota. Tidak semua orang tua bisa membeli HP Android. Dan tidak semua orang tua bisa juga mempergunakan HP Android kalau ada. Belum lagi, saudaraku, anak-anak harus didampingi oleh orang tua ketika belajar. Dan ini masalah besar. Karena orang tua ingin supaya anak-anak cepat membereskan sekolahnya atau belajarnya, seringkali tugas yang datang dari guru orang tua yang mengerjakannya. Ada orang tua di sini yang melakukan hal itu? Jujur. Ada banyak orang tua yang akhirnya memilih lebih baik mereka yang mengerjakan soal-soal tugas-tugas dari guru untuk anak-anaknya, terutama anak-anak SD. Karena ketika mereka harus mendampingi, maka waktu mereka tersita, mereka harus bekerja. Belum lagi ketika anak-anak juga mengalami kejenuhan dan itu membuat orang tua bisa naik pitam. Banyak orang tua juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak ketika mendampingi anak-anak belajar. Nah, itu kesulitan yang dialami oleh orang tua, dan banyak guru-guru mengatakan, Surasa, begini lama kita susah mengajar anak-anakmu di sekolah. Sekarang giliran orang tua yang susah mengajar anak-anaknya di rumah. Ada lagi, saudaraku, kendala besar yang lain. Anak-anak yang tinggal jauh di kampung, yang sama sekali tidak punya akses internet. Ini juga kesulitan. Orang tua harus berusaha untuk membeli. Mereka harus memilih, mau beli Android, HP Android untuk anak, menyediakan kuota, ataukah uang itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari, makan, minum, pakai, dan seterusnya. Secara ekonomi begitu banyak keluarga yang mengalami kesulitan. Dan saudaraku, seakan-akan keterpurukan kita karena pandemi COVID-19 belumlah cukup. Khususnya di wilayah NTT dilanda oleh badai siklon Seroja. Tepat terjadi pada tanggal 4 dan 5 April, di mana umat Tuhan sedang memperingati Paskah. Angin badai hujan tak henti-henti ini menimbulkan kerusakan, kehancuran, baik rumah-rumah, gedung-gedung. Banjir bandang merusak persawahan, petani gagal panen, belum lagi harta benda hewan mati. Ada banyak orang-orang yang kehilangan rumahnya, longsor. Bukan saja, saudaraku, rumahnya ambruk, tetapi tanahnya pun turut pergi bersama dengan longsor yang ada. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan di sekitar kota Kupang, terutama di bantaran Kali Liliba, yang harus direlokasi. Sekitar 500-an kakak harus direlokasi. Karena mereka memang tidak bisa lagi menempati rumah yang sudah hancur, sudah longsor. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membayangkan kondisi ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ada banyak orang yang kemudian mengungsi, harus nginap di rumah tetangga, harus ngontrak kos-kosan atau rumah. Itu mengeluarkan duit, dan kesulitan semakin menjadi-jadi. Belum lagi, saudaraku, protokol kesehatan sudah tidak dipedulikan, karena orang harus mengungsi di tempat yang sempit-sempitan. Orang tidak lagi peduli pada masker, tidak peduli lagi untuk jaga jarak, hand sanitizer tidak ada.
Dan itu membuat corona kembali melonjak. Di Kota Kupang yang terinfeksi corona kembali melonjak. Karena ada orang yang mengatakan bahwa corona sudah dibawa oleh badai seroja. Jadi mereka tidak peduli lagi. Yang penting mereka selamat, yang penting mereka aman, yang penting mereka dapat makan. Corona tidak peduli. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Tuhan. Ketakutan dan kesedihan, air mata yang diakibatkan oleh COVID yang merenggut nyawa saudara, kerabat, orang tua belum lagi usai, badai seroja datang seakan-akan melengkapi dan menggenapi semua bentuk kemalangan yang menimpa kita. Pertanyaannya untuk kita, masih adakah harapan? Masih adakah masa depan? Kapan corona berhenti? Kapan badai seroja ini akibat-akibat yang dibuatnya bisa diselesaikan? Nabi Yoel dalam bacaan kita saudaraku menubuatkan tentang akan datangnya hari Tuhan. Saat itu Tuhan akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Melalui berbagai peristiwa alam, ada darah dan api serta gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Gambaran tentang hari Tuhan itu sangat menakutkan. Dan saudaraku, saat badai seroja melanda NTT, banyak dari antara jemaat yang memaknai badai seroja saat itu adalah tanda-tanda kedatangan hari Tuhan. Semalam-malaman kita ketakutan, tidak dapat tidur, terus berdoa, menangis, memuji-muji nama Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Sebab kekuatan alam dalam badai sangat menakutkan. Banyak orang bersaksi memaknai kuasa Allah dinyatakan dalam kedahsyatan badai seroja. Karena itu banyak orang yang biasanya tidak bisa berdoa atau tidak tahu berdoa, saat itu semua berdoa. Walaupun doa Bapa kami yang juga tidak sempurna, yang penting semua berdoa. Namun saudaraku, ada juga yang memaknai seroja sebagai serangan roh jahat. Jadi ada banyak tafsiran tentang badai yang ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tak dapat disangkali melalui peristiwa bencana alam kita sesungguhnya dipaksa untuk mengakui hanya kuasa Allah yang dapat mengatasi dahsyatnya kekuatan alam, yang dapat meluluh lantakan segala yang ada di alam semesta ini. Karena itu ketika bencana datang dalam wujud badai, semua orang berseru memanggil nama Tuhan. Pasrah pada otoritas Tuhan dan memohon belas pengasihan darinya. Saat-saat seperti itu barulah kita menyadari betapa kecil, rapuh dan tak berdayanya kita manusia. Saat-saat seperti itu barulah kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dahsyatnya kekuatan semesta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yoel mengatakan bahwa ketika hari Tuhan datang, keselamatan akan diberikan kepada barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Ayat 32 kita bisa perhatikan di situ. Saudaraku, dalam masa-masa pandemi COVID-19, ketika kita menjalani hari-hari yang tidak biasa juga pasca badai seroja, janganlah kita kehilangan pengharapan. Tuhan sesungguhnya sedang memproses kita sebagai umat ketebusannya untuk memurnikan dan memulihkan kehidupan kita masing-masing, agar kita terus menjadi saksinya, agar semua umat manusia mengenal dan percaya pada karya penebusan Tuhan Yesus sehingga diselamatkan. Saudaraku, dalam menghadapi masa-masa sulit, menanti hari Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus terus saling menopang. Kita harus terus saling mendoakan, saling melengkapi, saling membangun, juga saling mengasihi satu sama lain.
Sehingga jika tiba waktunya Tuhan Yesus datang kembali, kita adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kemuliaan-Nya, serta dapat menikmati keselamatan kekal bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Pentakosta. Amin.